Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, kita masih diskusi membicarakan hal-hal pertanian, khususnya kelapa sawit yang banyak kita bahas. Beberapa waktu yang lalu kita membahas mengenai produktivitas, kemudian kita meramal forecasting panen kelapa sawit 6 bulan ke depan atau bahkan 1 tahun ke depan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang datang ke kami, yaitu berkaitan dengan ketidakseragaman dari tanaman itu, tidak homogen persis gitu. Apa penyebabnya, Pak? Jadi ini saya 2 kali mengalami pertanyaan ini sekaligus perdebatan ini. Jadi kalau ini ada 2 ya, ada 2 mengapa pertanyaan kok tanaman yang ada di sebelahnya kondisinya kan dekat tetapi kok tidak sama persis. Tidak sama persis. Jadi yang satu berbuah, ada buahnya, yang satu tidak. Atau yang lebih dekat lagi, yang satu sudah masak, yang satu belum. Yang satu terkena penyakit agak sedikit lebih berat, yang satunya kurang sedikit. Nah, gitu. Jadi ini ada beberapa kasus yang akan kita bahas. Kenapa sih yang tanamannya berdekatan tidak menunjukkan respon yang sama terhadap masalah tertentu. Yang pertama mengenai masalah buahnya itu tadi, kok tidak seragam. Yang sebelahnya keliling penuh, yang satunya ya buahnya ada tapi enggak penuh. Kemudian matangnya juga tidak sama. Nah, ini berkaitan dengan ini, maka kondisi ini bisa digunakan untuk mendapatkan verifikasi nilai dari forecasting kita supaya lebih tepat lagi. Jadi kalau kita misalnya mempunyai lahan yang luas gitu, tapi kalau mudahnya 1 hektar saja. Dari 1 hektar itu misalnya 143 tanaman. Dalam kita hasil sensus buahnya itu adalah, karena ini sensus yang dihitung tidak semua, jadi sampling saja. Jadi kalau ketemu buah per pohonnya contohnya 6. Ini tentunya dalam perkaliannya kan bukan berarti 6 kali 143, ya kan. Ya, nanti misalnya BCR-nya berapa? BCR-nya misalnya 15 kilo, 15 kali 6. Kalinya kan tidak 143 tentunya. Karena apa? Tadi kenyataannya di sebelah-sebelahnya juga ada yang buahnya sama persis sama ataupun sulit sama persis gitu. Ya, yang satu 6, yang satu tadi ada 4, ada 8, kadang kan itu berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus menghitungnya hati-hati. Makanya dikalikannya tidak 143. Nah, itu kalau tanamannya masih muda ya, itu bisa seks rasionya kan tinggi, jadi bisa dikalikan misalnya 0,8. Jadi keseragamannya itu bisa 80% atau 75% atau 70% dari 0,7 sampai 0,8. Tetapi
kalau sudah tanaman agak tua, itu mungkin bisa dikalikannya hampir separuh ya, 0,5. Karena dari 143 itu kemungkinan yang sama itu 50% gitu. Nah, yang sini sebelah ini berbuah keadaannya, sebelahnya tidak, sebelahnya berbuah, sebelahnya tidak, kan gitu. Jadi itulah jadi pertanyaannya, Pak, kenapa sih udah berdekatan di situ, iklimnya sama, apanya tempatnya deket lah, jaraknya cuma 9 meter, tapi kok hasilnya bisa beda. Nah, nanti kita jawab ini di terakhir. Ini juga terjadi di kasus penyakit lower front desiccation. Di tanah gambut sering pelepahnya kering-kering di bawah, mati gitu lama-lama karena terjadi kekeringan. Nah, tetapi itu kan kalau secara merata semua itu kan biasanya bukan penyakit yang menular. Padahal memang di situ ditemukan juga jamur curvularia maupun melanconium yang itu tadi jamurnya ada gitu. Sehingga kita menentukan apakah itu yang utama karena jamurnya atau karena kondisi lingkungannya. Jadi tanamannya stres dulu di daerah gambut, kemudian baru terserang. Nah, gitu. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan secara umum itu kan hampir sama. Jadi ya memang ada perbedaan sedikit berat tidaknya itu tadi. Jadi jawabannya dari kedua kasus ini, kenapa tidak sama? Karena adalah inilah dulu ceritanya itu kalau fenotipik. Nah, fenotipik itu yang muncul yang nampak itu karena interaksi antara genotip dan lingkungannya, kan gitu. Genotip dan lingkungannya. Genotip itu adalah gen inherent dari yang ada di tanaman tersebut. Ya. Pak, ini tanamannya sudah seragam, satu varietas, ya kan, satu varietas. Karena satu varietas itu sudah dikatakan ya sudah deket lah, karena sudah unik, seragam dan diturunkan. Nah, oleh karena itu dianggap lebih seragam gennya. Jadi kalau membahas tadi, kalau varietasnya beda ya mungkin ada pengaruh varietasnya. Tetapi kalau varietasnya sudah dianggap sama, makanya faktor dari lingkungan itu adalah yang lebih berpengaruh itu tadi. Jadi interaksi antara genotip dan lingkungannya. Nah, lingkungan itu apa? Ada lingkungan global, yang makro, yang besar, yang luas. Tetapi yang lebih membedakan, kenapa sedikit-dikit jaraknya sedikit tapi berbeda, adalah dari iklim mikronya, ya, di tempatnya. Bukan nggak mungkin sama di dalam benar-benar yang detailnya itu seragam persis, enggak. Pasti beda. Wong yang kembar identik aja pasti ada sedikit perbedaannya, pasti ada gitu. Nah, pasti ada. Nah, tidak mungkin sama plak sama persis, itu enggak ada. Karena di dalam gen itu yang panjang itu juga pasti ada sedikit perbedaannya, ada. Nah, itu kalau udah clear dari genotip dan gen. Tapi di dalam kehomogenan tanah, nah itu pasti ya berbeda-beda dari sifat-sifat yang lain. Meskipun secara global diambil globalnya umum mungkin sama, tapi kok detail-detail di dalamnya itu juga bisa mengandung perbedaan-perbedaan. Nah, contoh, jadi itu tadi yang satu agak lengkung sedikit, jadi pengaruh kekeringan di tahan gambut tadi berbeda sedikit. Nah, berbeda. Makanya yang satu stresnya lebih berat, lebih terserang penyakitnya lebih berat daripada sebelahnya. Ya, meskipun kalau kategorinya hampir sama ya, tapi tetap ada perbedaan. Nah, demikian juga untuk yang masalah buah tadi itu, kan nggak mungkin
itu tadi ya, kali 143 tadi itu. Yang ini berbuahnya di pelepah nomor sekian, sebelahnya juga pelepah nomor sekian. Yang ini pelepah nomor sekian, ini juga sekian. Kan enggak, pasti beda-beda. Makanya ada pusingannya, panen kan ada pusingannya, keliling apa itu. Nah, sehingga ini bisa dijawab bahwa iklim mikronya berbeda, sehingga pengaruhnya berbeda. Oleh karena itu kalau cerita buah, 2 tahun yang lalu itu pengaruhnya ke masing-masing tanaman kan juga berbeda detailnya. Mungkin secara umumnya sama, tapi detailnya berbeda. Yang satu ini, oh ini yang berbuah di pelepah, ini nanti pelepah sini, ini yang ini pelepah sini. Itu. Jadi dengan tidak mungkinnya sama persis, makanya ilmu ini bisa digunakan untuk forecasting, untuk membuat perkiraan tadi menjadi lebih akurat, lebih verifikasinya. Jadi ini jawaban untuk sebenarnya dua pertanyaan. Kenapa sih tanaman yang bersebelahan bisa berbeda padahal varietasnya sama? Nah, itu. Jawabannya sebetulnya singkatnya karena iklim mikronya berbeda. Nah, kan gitu. Fenotipik sama dengan genotipik kalikan berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan termasuk lingkungan iklim mikronya. Nah, demikian ini pemirsa, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian untuk menambah informasi dan inspirasi wawasan bagi kita supaya kita mencari solusi permasalahan itu bisa lebih holistik, lebih komprehensif. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.